lain, dapat waktu lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah amabad. Apa kabar brother and sisters? Alhamdulillah. 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 Sehat ya? Alhamdulillah. Sisters juga semoga di belakang Sisters baik-baik juga. semua, sehat-sehat semua. Masih awal bulan, harus tetap semangat dong. Ya kan? Iya benar. Awal bulan Masehi. Awal bulan Masehi, iya betul. benar. Hitungan gaji awal bulan? Awal bulan depan. Selamat, tapi gak apa-apa ya Allah. Kita alhamdulillah dipertemukan kembali di waktu yang sama, hari yang sama di Rabu malam Darabanians. Allah berikan taufik dan hidayah serta waktu yang luang untuk kita berkumpul kembali di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di tanggal 6 Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal berapa? Kira-kira 20 something Zulqa'dah insyaallah taala. Dan juga salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri beliau, para keluarga dan juga para sahabat dan kita pengikutnya hingga akhir kelak nanti. Dan Amin, juga amin. terima kasih ya, tak Iya, lupa betul. kita panjatkan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah berjibaku khususnya juga Khususnya kepada takmir dari Masjid Agung Al-Azhar ini, masjid yang penuh nilai historis, betul. yaitu Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar dan juga terima kasih kepada Asia, alumni Sekolah Islam Al-Azhar. Insyaallah. Dan juga para brother sisters yang sudah mendukung kajian Darabanians dari tahun 2015. Alhamdulillah. Insya Allah kita sudah Insyaallah. masuk tahun ke-11 insya Allah. 11 insya Allah dan masih Allah jaga Amin, amin, ya dakwah Rabbal alamin. ini berjalan dengan lancar hingga saat Amin, ini. ya Rabbal alamin. Dan hari ini kita insya Allah akan membahas Tentang 10 hari terbaik sepanjang tahun. sepanjang tahun. Apa ya coba? THR. Iya THR. THR. THR benar. THR itu pasti hari-hari yang ditunggu-tunggu. Iya benar. Itu bukan terbaik. Ditunggu-tunggu lah ya. Tunggu-tunggu ya. Harus ditunggu-tunggu dong. Iya betul. Iya kan? Betul. Misalkan Itu hari kalau fans bola nih ntar pas akhir-akhir musim tuh. Benar. Kalau juara. Kalau juara. Kalau juara, Kalau masuk juara. final ya kan. Hari yang ditunggu, misalkan hari kelahiran anak-anak kita. Oh iya anak-anak. Oh iya. Misalkan ada Kelahiran. sisters yang lagi hamil besar. Iya betul. Pasti ada Lagi hari-hari menunggu. ditunggu-tunggu. Betul. Terus apa lagi? Hari Pernikahan. kenaikan, Nikah. pernikahan. Nikah. Oh iya, Nikah biasanya. mau nikah, Terus apa? Naik jabatan. naik jabatan, Masya Allah, diterima kerja. Oh banyak ya. bener. Banyak sebenarnya. Ramadan, Ramadan naik pastinya haji. dong. Naik haji. Nah, nanti kita akan bahas nih. Iya, insya Hari Allah apa ta'ala. yang paling ditunggu? Iya. 10 hari yang paling spesial di tahun ini. Dalam setahun. Sepanjang tahun ya. Dalam sepanjang tahun. Dan kok 10 hari kan? 10 hari. 10 hari. Nanti akan kita bahas insya Allah bersama guru kita Ustadz Ali Hasan Hassan Bawazir Bawazir Hafizahullah Ta'ala. sudah ada alhamdulillah, Alhamdulillah di sini. sudah hadir bersama kita. Jadi mari kita persiapkan waktu kita yang terbaik ini Iya. ya, untuk kita mencatat kajian hari ini insya Allah. Iya, jangan lupa di silent gadgetnya, terus lagi-lagi di setting lagi hatinya supaya diluruskan lagi dan gunakan untuk mencatat ya. Pastinya. Sebelum kita mulai kita kasih Apa nih? penyemangat dulu. Oh iya, masih ada ya? Penyemangat, masih. Oke. Lupa, hampir lupa. Untuk yang bagian belakang mungkin boleh agak maju kita mendekat Oh ya boleh. Silakan mendekat sebelah kanan, lebih merapat sebelah kiri kita merapat ke depan, kecuali yang ada kebutuhan Benar. uzur untuk nyender gitu. Pokoknya Kalau yang boleh masih kuat silakan yang boleh mendekat. nyender itu yang ukuran sepatunya sama umurnya. Oke. Nyender, ya. Iya. Kalau gue ribet nih kayaknya nih, ukuran sepatu 46, berarti harus tunggu sampai 46 dulu. Oh iya ya. Mm-mm. Berarti yang salah gedenya, gede kakinya. Dari kakinya. Oke, berarti kira-kira brothers dan sisters yang baru pertama kali nih kita Iya. kedatang ke Rabanian siapa? Baru Sebelah pertama kiri. kali hadir ke kajian Darabanians ada gak? Brothers?
Baru ada Sisters, yang baru. sisters sekalian dicek ya. Ada ini satu Ada, orang. Masya Allah. Benar? Satu ya. Bukan berapa kali, bukan? Gak Bukan ya? apa-apa. Bukan. Buat penyemangat. Ada. Pertama kali tahun ini. Sebelah kanan Bukan. ada yang baru pertama kali teman-teman. datang ke TR hari ini. Nggak ada. Belum? Bukan, nggak ada. Oke. Berarti Sisters ada? Sudah pernah semua nih, Masya Allah Iya ya. nih, berarti veteran semua. Bukan gitu Oh, juga. enggak juga? Bukan. Istiqomah dalam mendatang ke alhamdulillah. Iya, Darabanian. veteran itu kan sering datang gitu, berpengalaman maksudnya. Insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang dari bulan Januari sampai bulan apa nih sekarang Mei. Mei. Tidak pernah putus datang ke Rabanian. Siapa ada nggak? Ada nggak? Dari Datang Januari terus, sampai kecuali panitia ya, panitia nggak boleh. awal Mei. Masya Allah satu orang. Satu. Di sayap kiri Datang ada. terus. Alhamdulillah. Dua Insya Allah. orang. Dua. Sisters silakan dilihat juga ya, panitia sisters kalau dari ada sisi yang sebelah kiri saya ada yang tidak pernah absen. dari Januari sampai Sekarang bulan bulan Mei, awal Ada Mei dua, berarti insya Allah. kecuali bulan puasa emang gak ada kajian ya kita. Nggak ada kajian. Nggak ada kajian, oke. Alhamdulillah. Yang baru nikah harus kasih penyemangat. Nikah barunya apa nih? Waktunya berapa tahun ke belakang? Sebulan lalu. Oh sebelum. Setelah Ramadan gitu. Pas kan. Oke, jadi Syawal ya. Syawal. Ada yang baru nikah nggak Syawal? Ada yang setelah Ramadan, setelah Ada yang Lebaran nikah? ada yang nikah gak? Dapat Ada hadiah? yang baru nikah gak? Pengantin baru? Ada? Lagi nikah. Nikah lagi. Ya maksudnya kan mungkin ditinggal terus Oh menikah gitu lagi. ya ya. Oh iya, pokoknya nikah. Nikah, pokoknya Iya, nikah. iya, pokoknya nikah. Heeh, Setelah Lebaran nggak ada? Oh ada, mana? Eh, Satu orang, masya Allah. terlihat lebih fresh memang kalau orang jamaah habis nikah. bainakum fi khair. Alhamdulillah ya, insya Allah ya, barakallahu fiik. Lebih Alhamdulillah. fresh emang nikah. Makanya untuk yang jomblo buruan nikah. Betul. Akan lebih fresh insya Allah. Gak apa-apa, Syawal udah lewat. Bulannya juga insya Allah Iya, berkah jangan juga kok. nunggu Syawal berikutnya Iya. kelamaan. Iya, agak lama ya. Karena setan akan mengganggu Betul, betul. setiap hari ya. Jangan jadi alasan dan nunggu Syawal ya. Oke, kalau gitu sudah waktu kita Oke. mencatat dan mengkaji ilmu, insya Allah ya. Oke, insya Allah ta'ala. Sekali lagi persiapkan niatnya, kita luruskan lagi niatnya, persiapkan untuk catatannya, dan misalkan untuk brother and sister yang membawa anak kecil, harap tolong dikondisikan Iya. agar tidak mengganggu peserta yang lain. Dan juga yang bawa makan minum, hati-hati. Iya, jangan Ya, sampai dijaga, mengotori jangan sampai mengotori. karpet masjid ya. Betul sekali. Oke. Baik, kita mulai dan kita undang Al-Ustaz untuk menempati tempat yang telah disediakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Masuk suaranya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ayo, Ustaz. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Naam. Syukran, jazakallah khairan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kita berjumpa kembali di kajian Rabu Malam Darabanians. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Lancar perjalanan dari Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Ini jadi sekarang tanggal tua, tanggal muda nih. ini hitungan masih muda Ustaz, Gitu ya. masih seger. Masya Allah. Kalau banyak- Dzulqa'dahnya tanggal 19. Benar. Dzulqa'dahnya tanggal 19. Ustaz, insya Allah kita akan membahas satu hari-hari yang mungkin ini hari terbaiknya kita Ustaz. Kadang kita menjalankan suatu tahun itu pasti ada hari-hari terbaik menurut kita. Yang tadi Anda sempat bahas sama Khairul bahwa ya bisa pada saat gajian, pada saat kelahiran anak, naik gaji dan sebagainya. Itu Tapi hari menurut terbaik Ustaz, ya? Itu hari terbaik tuh Ustaz. Kan pasti kita tunggu-tunggu tuh Ustaz ya. Nah tapi ada nggak sih Ustaz suatu hari yang dimana menurut syariat ini benar-benar hari terbaik yang tidak bisa kita lewatkan. Jadi hari lahiran anak itu hari terbaik buat antum. Pasti kita buat anak sih, anak Ketemu sangatlah- ibunya bukan hari terbaik, hari ketemu ibunya. Wah itu setiap hari Ustaz. Oh gitu. Mumpung ditonton. Mumpung Gitu ditonton ya kan. Itu kalau Setiap istri hari. antum dengar protes. Ya pasti ada hari seperti itu Ustaz. Nah, Masya mungkin Allah. menurut syariat itu Ustaz, ada nggak sih yang kita harus tahu bahwa 10 hari terbaik sepanjang tahun itu apa Ustaz? Ya, betul. Silakan Ustaz. Insya Allah itu yang akan Anda sampaikan tentang tema ini 10 hari terbaik sepanjang tahun. Baik, Anda mulai ikhwah fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd.
Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam, yang menunjukkan kepada kita hakikat segala hal yang seringkali kita tidak akan mengetahui hal-hal itu kecuali dengan apa yang Allah wahyukan kepada kita. Apa yang menjadi sesuatu yang penting bagi hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Apa yang semestinya kita lakukan di dalam setiap kondisi dan keadaan? Ketika kita lagi senang, ketika kita lagi susah, ketika kita sedang di persimpangan jalan, ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya adalah tujuannya untuk menjawab hal-hal tersebut, sehingga membuat seorang muslim itu tidak pernah mengalami kondisi yang kita sering sebut mati gaya. Mau ngapain ya? Apa yang harus dilakukan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengenyangkan kita dengan syariatnya yang membuat kita menjadi seorang hamba yang aktif, yang produktif. Dan secara spesifik Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Secara spesifik kita diajarkan untuk berlindung dari sifat malas. Itu menunjukkan bahwa seorang muslim sangat jauh dari sifat malas. Ya, karena dia sebagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah dari hal itu, menunjukkan itu sesuatu yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Nah, terkait dengan prioritas waktu yang terbaik atau waktu yang baik atau hari yang baik, kita menyadari bahwa yang paling layak menetapkan dan menentukan mana yang lebih baik dari yang baik adalah yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 68. Di surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu yang mencipta dan yang memilih, maka kana lahumul khiyarah. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Di sini Allah menyampaikan tentang bahwa Allah mencipta dan yang memilih. Artinya memang kita tidak punya hak pilih terhadap diri kita sendiri. Kapan kita diciptakan, di mana kita diciptakan, dari orang tua yang seperti apa, itu bukan pilihan kita semuanya. Jenis kelamin, ya, dan juga nasib termasuk. Maka lahumul khiyarah. Kita tidak bisa memilih untuk saya berharap untuk lahir dari ras ini, dari di era zaman ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dari orang tua yang seperti ini kita tidak sanggup untuk itu. Namun Allah yang mencipta, yang memilih. Allah yang menentukan. Yang di antara Allah pilih, Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Pilihan Allah. Bahkan Nabi SAW sendiri tidak melakukan suatu hal tertentu untuk menjadi seorang nabi, karena itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang dipilih oleh Allah adalah waktu-waktu terbaik. Seperti misalnya di setiap pekannya ada hari Jumat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah memilihkan untuk kita hari terbaik kita. Yang kata Nabi SAW, dipilihnya hari Jumat oleh Allah untuk kita, itu adalah sebuah kelebihan bagi kaum muslimin dibandingkan mereka-mereka di luar Islam. Bagi kita hari Jumat, Yahudi, Sabtu, Nasrani, Ahad, kita yang paling depan, kita yang lebih dulu. Walaupun kita belakangan umat yang terakhir, tapi kita umat yang paling depan nantinya di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Nah, juga di antara bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan. Ya, dipilih oleh Allah bulan Ramadan. Walaupun subhanallah kita melihat bahwa bulan Ramadan ini bukan bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
Ramadan tidak termasuk bulan haram, tapi dijadikan sebagai bulan yang paling mulia. Apa alasannya? Karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan itu. Di antara hari-hari ini, ada hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan hari-hari tersebut di dalam Al-Quran. Ya, 10 hari terbaik ini, sampai Allah bersumpah dengan hal itu di dalam Al-Quran. Ada yang kebayang surat apa, ayat berapa? Di surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar. Demi waktu subuh, demi waktu fajar, dan demi 10 malam. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga. Dari mana kita tahu bahwa 10 malam itu adalah ini yang dimaksud? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu kemudian Az-Zubair, Mujahid, dan banyak dari para ulama salaf di dalam kitab-kitab tafsirnya. Silakan antum yang punya tafsir Ibnu Katsir, buka kitab tafsir Ibnu Katsir, baca. Apa yang dimaksud dengan walayalin ashar, demi 10 malam ini? Kapan itu waktunya? Ternyata yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kurang lebih 10 hari lagi dari sekarang. Ya, kurang lebih 10 hari dari sekarang. Kita akan masuk 10 hari terbaik sepanjang tahun. Ketika Ibnu Katsir mengutip perkataan sejumlah ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu an dan yang lainnya, setelah itu beliau mengatakan inilah yang benar, yaitu bahwa inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam walayalin ashar, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah menyebutkan agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, dan mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang diketahui. Karena apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah dari binatang ternak yang kamu sembelih itu, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang tidak memiliki dan orang-orang yang fakir. Di sini Allah menyebutkan ayyamum ma'lumat, hari-hari yang diketahui. Itu juga dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari kalangan para sahabat, itu adalah ayyamu ashri Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bahkan 10 hari terbaik sepanjang tahun, mengalahkan waktu-waktu yang lainnya. Di samping ayat Quran yang tadi kita baca, 2 ayat ini, ada sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar." Tidak ada hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Bagaimana dengan amal soleh, kalau itu amal soleh ini nilainya bisa dilipat gandakan berlipat-lipat di 10 hari pertama ini. Terus kalau misalnya kami berjihad, yang otomatis jihad itu tidak bisa ngelihat waktu, yang seringkali mungkin di luar Dzulhijjah misalnya, ya, karena itu bulan haram, yang artinya haram untuk berperang di kalangan dari sejak masyarakat jahiliyah seperti itu. Nah, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah?
Mana lebih besar pahalanya? Berjihad di jalan Allah atau beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Pahala jihad pun kalah dengan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali kalau ada seseorang, dia keluar dengan harta dan nyawanya, berperang di jalan Allah, dan tidak ada yang tersisa. Hartanya habis di jalan Allah, nyawanya dikorbankan di jalan Allah. Orang itu baru lebih baik, karena dia telah mengorbankan seluruh hartanya dan nyawanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini, kebaikannya melebihi pahala apapun, bahkan mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Subhanallah. Saudaraku fillah, ketika kita membaca ayat ini, kita membaca hadis ini, masih tersisa sejumlah hadis yang akan ana sampaikan. Tapi coba kita bayangkan, kok kita di negeri kita ini vibes-nya nggak terasa. Ya, berbeda dengan 10 hari terakhir Ramadan. Kalau 10 hari terakhir Ramadan, kita bisa merasakan bagaimana semaraknya masjid-masjid, penuhnya rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang begitu luar biasanya antusiasme jamaah untuk menghidupkan qiyamul lail di 10 hari terakhir Ramadan. Padahal mana yang lebih utama 10 hari terakhir Ramadan dibandingkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah? Para ulama mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih baik dari 10 hari terakhir Ramadan. Tapi rinciannya sebentar lagi kita akan bahas. Ya, rinciannya kita akan bahas. Hadis yang lainnya dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna at-tahlila wat-takbira wat-tahmid." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah, lebih agung di sisi Allah, lebih Allah mencintai amal saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. 10 hari pertama ini amal soleh lebih dimuliakan oleh Allah, lebih dicintai ketimbang di hari-hari yang lainnya. Maka pesan Nabi, fa'akthiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Maka kalau kita melihat kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum dalam sejumlah riwayat Ibnu Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, beliau membiasakan bertakbir dengan takbir yang diistilahkan para ulama dengan takbir mutlak. Takbir Id, waktu takbir yang kita baca waktu Id, itu ada 2 jenis. Takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Mutlak itu artinya umum, tidak ada batasan waktu dan tempat. Muqayyad ada ketentuan dan batasnya. Nah, mutlak karena umum sifatnya, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah, dimanapun dia, ini cerita para sahabat ya, dimanapun beliau, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan sebagainya, sampai ketika mereka di pasar pun, kalau bahasa hari-hari kita ini sekarang, di mall, ya, masuk mall pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu beliau ucapkan bersuara, ya, bukan jahar, bersuara supaya ditiru oleh orang lain. Beliau lakukan dimanapun, termasuk di pasar-pasar, dan membuat mereka yang di pasar pun ikut bertakbir bersamanya. Dari tanggal berapa? 1 Dzulhijjah. Bisa antum bayangkan, andai kata sunnah ini hidup kembali di kita, antum merasakan vibes-nya Id itu bukan waktu Idul Adha dan hari-hari tasyrik saja, tapi 13 hari.
10 hari pertama Dzulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13. 13 hari antum dengar takbir di sana sini. Maka kebiasaan alhamdulillah yang biasa ana jalani, ketika sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, ana selalu setting di Spotify di mobil ana ke takbir. Jadi siapapun yang masuk mobil ana, anak-anak ana terutama, langsung ikut takbir. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah ana tidak rubah. Kalau hari-hari biasa mungkin ana setel dengan murattal atau mungkin kajian dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar, kalau masuk Dzulhijjah langsung ana setel di takbir yang ana buat untuk repetisi berulang-ulang terus. Jadi ketika nyalain kendaraan langsung masuk ke situ. Dan siapapun yang di mobil dengan ana takbir kita. Supaya misalnya kita keluar rumah sudah, kadang karena ini bukan sesuatu yang hidup di masyarakat kita, bukan sesuatu yang terbiasa, membuat kita kadang, oh udah tanggal 1, udah tanggal 2, udah 3, takbirnya belum dibaca nih. Nah, bagaimana kita mengantisipasi atau mensiasati kelalaian kita ini, karena ini bukan sesuatu yang hidup dan biasa, ya dengan cara itu, memanfaatkan teknologi mungkin ya, kita aktifkan mungkin di di kalender kita, di handphone, ya hari-hari takbir misalnya, ya mulai ketika kita buka, oh ya ini hari takbir Allahu Akbar, kita buka di Spotify kita nyala langsung masuk ke sana, ya di rumah kita misalnya juga mungkin kita ikut menyuarakan melalui handphone kita dari YouTube dan lain sebagainya supaya diikuti oleh yang di rumah untuk kembali menghidupkan sunnah ini seperti di eranya para sahabat. Dan itu syiar yang luar biasa, syiar yang dahsyat. Ini yang disebut dengan takbir apa? Mutlak. Kalau muqayyad, takbir muqayyad, nah karena ditentukan, itu dimulainya adalah sejak tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ba'da zuhur di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ketika hari Arafah, ya ba'da zuhur di hari Arafah, di situ mulai takbir sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Dan itu takbirnya biasanya sesudah sholat. Ya, maka di hari-hari itu kalau kita sholat di masjid, mulai ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sesudah sholat sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Itu yang disebut muqayyad. Kita merasakan yang 4 hari ini, 10, 11, 12, 13. Kita merasakan itu dengan takbir yang terus berkumandang di masjid-masjid kita di hari-hari tersebut. Tapi yang dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nih, kita belum terbiasa. Ya, bahkan mungkin sebagian kita, oh baru tahu nih. Ingat, amal saleh di hari itu lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah. Dan tidak ada ibadah yang lebih hebat, lebih besar ketimbang berzikir kepada Allah. Maka Allah sampai menyebutkan wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat nama Allah itu yang lebih besar. Kenapa? Karena semua syiar ibadah yang antum jalani, yang disyariatkan oleh Allah, tujuannya adalah untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, salat itu kita kerjakan untuk ingat Allah. Dan Nabi SAW sendiri yang bersabda, sesungguhnya disyariatkannya tawaf, sa'i dan lempar jumrah liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena seseorang yang mencintai akan selalu ingat kepada yang dicintai. Ya, kalau orang mengatakan dia cinta, tapi untuk ingat kepada yang dicintainya harus diingatkan, cintanya palsu. Ya, kamu nggak ingat sama si fulan, padahal dia ngeklaim dia cinta. Cintanya palsu. Bentuk cinta yang benar, dia selalu ingat kepada yang dicintainya. Maka itulah kenapa zikir ini adalah ibadah yang terbesar, yang menempatkan seseorang menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam 10 hari ini, di situ di tanggal 9-nya biasa disebut dengan hari apa?
Hari apa? Arafah. Hari Arafah. Ya. Jadi di 10 hari ini, tanggal 9-nya hari Arafah. Tanggal 10-nya itu disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Ya, hari nyembelih hewan kurban, tanggal 10. Tanggal 11-nya itu biasanya disebut dalam hadis disebut Yaumul Qar, tanggal 11. Yang 3 hari ini adalah hari terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya dari Abdullah bin Qarat radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi ta'ala yaumun nahri wa yaumul qar." Hari yang terbaik di sisi Allah, hari penyembelihan hewan kurban tanggal 10 dan hari sesudahnya tanggal 11. Hari yang terbaik. Di tanggal 10 kita menyembelih hewan kurban. Di tanggal 10 itu puncak ibadahnya para jamaah haji. Ya, para jamaah haji itu di tanggal 10 ini melakukan sejumlah ibadah yang luar biasa. Di hari itu mereka lempar jumrah Aqabah. Di hari itu mereka menyembelih hewan kurban, hewan hadyunya. Di hari itu mereka tawaf ifadah, tahallul. Di hari itu mereka tawaf ifadah. Di satu hari itu saja ada 4 ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji ketika mereka menunaikan ibadah haji. Di tanggal 10 Dzulhijjah. Yaumul Qar disebut Yaumul Qar karena Qar itu artinya berdiam. Hari berdiam. Maksudnya apa? Bahwa di tanggal 11 itu berdiamnya para jamaah haji di Mina. Ya, masuk tanggal 11 itu mulai jamaah haji mereka mabit di Mina untuk setiap harinya melakukan lempar jumrah. 10, 11, 12, 13. Dan juga saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari Arafah sendiri tanggal 9 itu hari yang luar biasa. Yang Nabi SAW bersabda sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min yaumin aktsara min an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana di hari itu lebih banyak, di hari itu Allah paling banyak memerdekakan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Hari ketika wukufnya para jamaah haji di Arafah. Di situ Allah mendekat kepada para jamaah haji. Dan Allah membanggakan mereka yang sedang wukuf di Arafah ini kepada para malaikat. Allah tunjukkan mereka mau apa. Apa yang mereka inginkan. Allah banggakan mereka yang sedang wukuf itu kepada para malaikatnya. Kenapa Allah banggakan kepada para malaikatnya? Bukankah para malaikat ibadahnya juga jauh melebihi kita? Ikhwatal iman, malaikat itu memang disetting untuk ibadah. Settingan pabriknya untuk ibadah. Ya. Sedangkan kita diberi AI oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi artificial intelligence. Disuruh mikir sendiri, mengambil keputusan sendiri. Ya. Kan beda. Yang ini sudah settingan pabriknya begitu, yang ini diberi artificial intelligence, sudah beda teknologi. Ya. Kos produksinya sudah beda, gitu ya. Nah, dengan artificial intelligence yang Allah sematkan kepadanya, kita ini AI-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa mikir sendiri, mengambil keputusan sendiri, melangkah sendiri dan yang lain sebagainya. Yang kita punya pilihan mau wukuf di Arafah atau mau menunaikan ibadah haji, mengeluarkan harta sedemikian rupa untuk menghabiskan di ibadah haji atau melakukan yang lainnya. Pilihan itu di tangan masing-masing kita. Anda nggak tahu di tahun ini atau di tahun kemarin karena cukup banyak kasus untuk keberangkatan haji. Berapa biaya haji yang visa, yang VIP lah, bukan visa ini atau visa itu. Yang furoda 500.
500 juta. Beberapa tahun lalu anak haji ya kurang lebih 380 atau 400, hampir 400 juta. Ya. Dengan uang 400 juta, antum mau jalan-jalan, traveling, bisa kemana aja? 400 juta. Kepikir nggak bisa kemana aja? Ya, bisa ke banyak negara, mencoba sejumlah destinasi, sejumlah menu makanan ini dan itu, pemandangan macam-macam. Udah keliling Eropa, bisa Swiss, bisa seminggu antum di Swiss, ya seminggu, dan masih bisa keliling lagi ke tempat-tempat yang lainnya dengan 400 juta per kepala, bukan serombongan, per kepala 400 juta. Ini cuman habis untuk ngelihat padang pasir yang tandus, yang kering, ya, untuk lihat bangunan kotak itu kubus, dan melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sangat membuktikan bahwa kecerdasannya nggak main-main ini. Ya. Kecerdasan orang-orang ini yang menunaikan, yang menghabiskan waktunya, hartanya, meninggalkan semua keluarganya, semua potensi yang dia miliki, peluang-peluang dia pause sementara, tahan dulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ini membuat mereka layak untuk dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Nih kecerdasan mereka luar biasa nih. Ya, mereka memilih untuk ke sini. Padahal mereka punya pilihan banyak untuk ke tempat-tempat lainnya. Dengan potensi yang sama, dengan hak finansial yang sama, ke tempat yang mungkin jauh lebih keren, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa daripada tanah suci Makkah. Dan juga di situ, di antara kemukjizatan Islam, kemukjizatan dan kebenaran syariat Islam, di antaranya adalah hal ini, ibadah haji. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala sengaja menempatkan rumah sucinya itu di Mekah dan membuat hati jutaan manusia cenderung ingin ke sana. Padahal secara suhu, pemandangan, fasilitas untuk liburan ini sangat minim. Ya, banyak tempat-tempat wisata yang jauh lebih keren, jauh lebih murah daripada sekedar ke Mekah atau Madinah. Kalau dikatakan sekedar dalam tanda kutip, ya, Mekah dan Madinah. Tapi bagaimana hati manusia cenderung ke sana? Untuk lihat padang pasir yang begitu, gunung-gunung batu, cuaca yang ekstrim, yang membuat sebagian kita tiba-tiba mimisan, bibir berdarah, dan macam-macam lagi yang lainnya. Ketika di musim yang sangat dingin misalnya, yang menyengat tulang dan beragam, panasnya ekstrim dan dinginnya sangat ekstrim. Tapi di tempat yang seperti itu, jutaan manusia ingin ke sana. Apa daya tarik dunianya apa? Nggak ada daya tarik dunianya. Beda kalau misalnya, bisa dibayangkan, kalau Ka'bah itu letaknya di Swiss misalnya. Wow, mau jalan-jalan. Ya, sekalian mendapatkan tempat yang keren, yang luar biasa dan lain sebagainya. Tapi sengaja Allah taruh di situ sebagai membukti kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tempat yang seperti ini di tempat yang paling sibuk di muka bumi. Yang paling ramai, yang tidak ada liburnya, dan fasilitas hotelnya jauh lebih rendah dibandingkan fasilitas hotel yang bintang yang sama di tempat yang lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ya, antum boleh pesan bintang 5, nggak ada yang lebih dari bintang 5 di sana. Tapi jangan nyari bintang 5 di situ ada swimming pool, nggak ada. Itu ya, nggak ada tempat gym. Baru hari-hari ini mulai ada nih, ada beberapa dan itu pun yang super mahal ini hotelnya, ya. Atau fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sejumlah hotel bintang 5 atau yang di bawah itu di negeri kita atau di tempat-tempat yang lainnya. Tapi semuanya laku, semuanya terjual. Mereka-mereka yang beribadah dengan mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya di tempat yang seperti itu, orang-orang yang layak dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwatal iman,
puasa di hari Arafah, puasa di hari itu bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, memberikan pahala dihapus dosa 2 tahun. Puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Dalam Sahih Muslim dan Jami' At-Tirmidzi dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati ba'dahu was-sanata allati qablahu." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang akan datang dan dosa setahun yang lalu. Setahun akan datang dan setahun yang lalu. Subhanallah. Di sini kita melihat ikhwatal iman bahwa 10 hari ini akumulasi dari waktu-waktu dan hari-hari terbaik sepanjang tahun. Ikhwatal iman, kenapa 10 hari ini menjadi 10 hari terbaik sepanjang tahun? Kenapa? Apa yang membedakan 10 hari ini dibandingkan hari-hari yang lain? Yang membuat dia sangat spesial. Kira-kira apa jawabannya? Karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini berkumpulnya semua induk ibadah yang tidak pernah terjadi kecuali di 10 hari pertama ini. Salat clear jelas, ada puasa di situ, ada sedekah, ada haji, ada menyembelihan hewan kurban yang tidak terjadi kecuali di situ. Di 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari terakhir Ramadan enggak ada itu. Tidak ada haji. Ya, tidak ada penyembelihan hewan kurban. Tapi di sini ada salat ya, puasa ya walaupun sunnah. Ya, sedekah, menyembelih hewan kurban, haji. Rukun Islam yang paripurna, yang penyempurna, yang kelima adanya di sini. Dan subhanallah, kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang memang meletakkan ke dalam hati setiap muslim dan mukmin kecintaan dan kerinduan untuk menyaksikan Ka'bah. Ya, untuk menyaksikan Ka'bah. Kerinduan untuk melihat Baitullahil Haram. Itu Allah tanamkan ke dalam hati kita, kecenderungan untuk ke sana. Tapi tidak semua mampu untuk melakukan itu. Tidak setiap kita bisa setiap tahun atau sewaktu-waktu datang ke sana. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan haji itu seumur hidup sekali bagi yang mampu. Dan Allah menjadikan 10 hari ini sebagai 10 hari terbaik bukan cuma untuk para jamaah haji saja, tapi bagi seluruh hamba-hamba Allah yang beriman. Supaya yang mereka tidak bisa menunaikan ibadah haji, tetap mereka merasakan besarnya 10 hari ini di dalam ibadah-ibadah mereka. Di mana ibadah yang mereka lakukan di 10 hari pertama ini lebih baik daripada jihad fisabilillah. Jadi kenapa Allah syariatkan kepada kita 10 hari ini dan menjadi hari yang terbaik? Karena tidak semua kita bisa menunaikan ibadah haji. Nah, sebagai gantinya Allah sediakan waktu ini bagi antum, bagi kita semuanya. Setiap kita bisa mengisi hal ini dengan kebaikan-kebaikan. Saudaraku fillah, nah di sini kita akan membahas mana lebih afdal 10 hari pertama Dzulhijjah ini dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Mana lebih utama antara dua waktu ini? Berdasarkan ayat-ayat tadi yang disampaikan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan juga, itu menegaskan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan perincian. Beliau mengatakan bahwa keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah
dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan itu bersifat lebih general, lebih umum. Lebih umum. Secara umum 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau dirinci, yang namanya hari itu ada siang, ada malam. Ya, ada siang, ada malam. Siangnya 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada siangnya 10 hari terakhir Ramadan. Malamnya 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal karena di situ ada apa? Lailatul Qadar. Karena malamnya ada Lailatul Qadar, malamnya lebih afdal di Ramadan ketimbang malamnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Clear ya? Paham. Disinilah para ulama mendudukkan tentang dua hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita menyadari dahsyatnya hari-hari ini, pahalanya lebih utama dari jihad. Bahkan sebaik-baik doa, khairud doa, du'a'u yaumi arafah, wa khaira ma aquluhu ana, wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa yang terbaik adalah hari Arafah. Hari di mana Allah membanggakan para jamaah umrah, para jamaah yang sedang wukuf di Arafah. Dan kemudian hari itu Allah memberikan hari yang terbaik bagi kita ya ikhwatal iman, untuk bermunajat memohon kepada Allah. Dan itu tidak hanya khusus bagi mereka yang sedang ibadah haji. Bahkan kita yang tidak beribadah haji pun, momen itu adalah momen yang terbaik bagi kita untuk beribadah. Terlebih lagi disyariatkannya puasa Arafah itu bagi yang tidak wukuf. Adapun yang wukuf di Arafah tidak disyariatkan untuk puasa. Ya, yang wukuf karena ketika Nabi SAW haji wada, haji perpisahan, di mana beliau mengajarkan kepada para sahabatnya tentang bagaimana haji yang benar, yang beliau selalu mengingatkan khudhu anni manasikakum, diulang-ulang dalam beberapa momen oleh Nabi SAW ketika haji terakhir beliau sebelum beliau wafat. Ambillah cara manasik kalian dariku. Maka beliau ketika wukuf di Arafah, para sahabat bertanya satu dengan yang lainnya, Nabi puasa enggak ya? Biasanya puasa nih kalau enggak umroh, enggak haji. Ini sekarang lagi wukuf, puasa enggak? Maka sebagian sahabat, ya kalau tidak salah Safiyah istri Nabi radhiyallahu anha mengantarkan satu tempat, satu wadah susu ke Rasulullah SAW. Ya, dan diterima oleh Nabi, beliau di atas ontanya meminum susu itu di depan seluruh jamaah untuk menunjukkan bahwa beliau tidak puasa. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena hebatnya 10 hari pertama ini dan besarnya pahalanya, kalau ana mau cerita sejumlah salaf, Sa'id bin Jubair rahimahullah dari kalangan tabi'in, beliau itu kalau sudah masuk 10 hari ini, beliau sholat selama-lamanya dan sebanyak-banyaknya. Sholat sunnah. Beliau melaksanakan sholat sampai berdiri agak berat karena terlalu lama berdiri, beliau nyandar. Ya, beliau nyandar untuk memperbanyak ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Dan kita tahu bahwa akumulasi seluruh ibadah ada di 10 hari pertama. Puncaknya ibadah di 10 hari ini adalah yang pertama adalah haji. Karena ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap muslim, bagi yang mampu, sekali seumur hidup. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan karena Allah wajib bagi setiap manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu menempuh perjalanannya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap alam semesta.
Ini Allah menegaskan akan kewajibannya bagi mereka yang mampu. Dan kemudian barang siapa yang menunaikan ibadah haji dengan penuh keikhlasan, dengan menjaga adab dan etikanya ketika haji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang hajinya baik, yang baik hajinya, yang benar hajinya, tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Surga balasannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian memperbanyak ibadah puasa. Bagaimana puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Apakah boleh puasa dari tanggal 1 sampai 9? Silahkan kalau mau seperti itu. Boleh 1 hari puasa, 1 hari enggak, seperti puasa Daud di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9-nya, boleh jika mau seperti itu. Ya. Apakah boleh cuma ngambil Senin Kemisnya dan juga tanggal 9 Arafahnya, tanggal 9 Dzulhijjahnya, boleh juga seperti itu. Atau menjagain cuma tanggal 9-nya saja juga nggak apa-apa. Ya, mana yang mungkin yang bisa bagi kita untuk kita melakukannya, lakukan untuk menjalankan ibadah puasa. Karena ibadah puasa secara umum kata Nabi SAW, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Barang siapa yang puasa sehari karena Allah, Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun sehari. Kalau itu di hari biasa, bagaimana di hari-hari yang terbaik? Yang ini pasti dilipat gandakan berlipat-lipat yang jauh lebih besar daripada di waktu-waktu yang lainnya. Juga kita tahu ada satu pintu spesifik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi penghuni surga. Pintu apa itu? Bagi orang yang suka berpuasa, Rayyan. Ya, pintu Rayyan. Dan para ulama menjelaskan bahwa pintu Rayyan itu disediakan bagi mereka yang di samping puasa wajib, dia juga menjaga puasa sunnah. Dia membiasakan puasa sunnah. Kemudian banyak sedekah. Bersedekah di hari-hari itu. Ya, sedekah itu yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan, bukan nominal. Ya, keikhlasan. Jadi ketika antum bisa sedekah 500 perak, sedekah 500 perak. Sedekah 2000, 2000. Ya, tidak harus mengejar berapa dan berapa. Semampu yang bisa kita lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh buah kurma. Kurma 1 biji berapa nilainya? Ya, sangat murah. Antum punya kurma 1 biji, cuman punya kurma 1 biji, kalau bisa jangan sampai enggak sedekah. Separuh kamu makan, separuhnya sedekahin. Begitu Nabi SAW mengajarkan bagaimana dahsyatnya sedekah. Hebatnya sedekah. Jadi jangan sampai ketipu oleh bisikan syaitan. Ya kalau cuma bisa ngeluarin 2000, jangan sedekah deh. Kita menghayal mau ngeluarin yang merah tapi gak pernah keluar. Ya, udah niat dan harapan sejak 4-5 tahun yang lalu. Tapi selalu ketika ngerogoh kantong kegesek sama yang merah, tiba-tiba tangan tremor. Tremor, nggak ketarik nih tangan. Beda kalau punya kerincingan ajib gitu, nariknya enak gitu. Ya, kayak nangkep ikan gitu. Ini kalau kita merasa bahwa memang mau sedekah yang besar agak berat, jangan membakhilkan diri kita dari sedekah yang sedikit juga. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu kalau misalnya di rumahnya punya setangkai kurma, setangkai anggur, dan ada orang peminta-minta yang signifikan cukup banyak, beliau sampai membaginya apa? Masing-masing dikasih 1 butir anggur. Kenapa? Karena beliau mengatakan, Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal sekecil semut, dia akan lihat. Apa kata Aisyah? Kalau 1 anggur itu berapa banyak semut ya? Paham ya? Sekecil semut saja kamu akan dapat pahalanya. Kalau 1 anggur ini mungkin ada 200, 300, 400 semut gitu ya. Insya Allah pahalanya akan lebih kelihatan. Begitu. Cerdasnya para sahabat di dalam beramal. Jangan berhayal untuk, anak kan belum bisa mewakafkan seperti Masjid Al-Azhar nih. Ya jangan menghayal mewakaf Masjid Al-Azhar. Ya, support deh untuk
walaupun cuma sekian ribu rupiah untuk apa, dan lain sebagainya, enggak masalah. Dan sedekah yang terbaik, dan ini juga wajib bagi yang mampu di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, ya, yaitu hewan korban, menyembelih korban. Ya, menyembelih korban. Menyembelih korban ini juga diantara syiar dari syiar-syiar dinul Islam. Syiar hebat di dalam agama Islam. Bahwa kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebagai hambanya. Dan Allah ingatkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, bahwa tidak akan sampai ke Allah dagingnya, darahnya, enggak nyampe ke Allah. Tapi yang nyampe ke Allah itu takwa dari kalian, ketundukan kalian kepada Allah. Bahwa kita mau berkorban karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu, sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu. Allah suruh kita untuk menyembelih hewan kurban. Nah, oleh karena itu ketika kita mampu, maka lakukanlah sembelih hewan kurban. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan apa yang kita korbankan karena Allah tidak akan berkurang. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Bahwa harta yang suka disedekahi tidak akan berkurang. Secara nominal berkurang. Kita punya uang 1 miliar diberikan sapi 100 juta jadi tinggal 900 juta. Begitu ya. Berkurang memang secara nominal. Tapi itu bertumbuh, berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan hidup yang luar biasa bagi orang yang bersedekah. Kemudian banyak berzikir. Tadi sempat ana singgung, banyak berzikir. Bahwa zikir ini ibadah yang secara direct, secara langsung dirasakan manfaatnya bagi orang yang mengamalkannya. Dia langsung merasakan ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Seperti yang Allah firmankan di surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya, ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Subhanallah. Sebagian orang merasakan ada masalah yang sering dialami oleh sebagian orang, yaitu susah tidur. Ya, sebagian orang susah tidur. Dan mereka pun harus minum obat, minum suplemen, minum ini dan lain sebagainya untuk memudahkan mereka untuk tidur. Bahkan tidak sedikit dari mereka mendengarkan lagu-lagu dengan frekuensi tertentu untuk pengantar tidurnya. Ya, sejumlah aplikasi menyediakan hal yang seperti itu. Ana pernah mencoba membuka sejumlah aplikasi ini. Tapi ternyata pengantar tidur yang ditawarkan ini semua lantunan lagu, musik. Ana pikir ini kalau ana nyalain, ana ketemu setan dalam mimpi ini. Iya, pengantar tidurnya lagu, naudzubillah. Kemudian ketika kita ganti dengan murattal misalnya, ya, antum dengarkan misalnya sejumlah murattal dari sejumlah qari seperti Salim Ar-Ruwaili misalnya, ya, atau misalnya kalau ana suka seperti Ahmad Talib, imamnya Masjid Nabawi. Ketika dinyalakan murattal ini, ayat pertama yang kita dengar memberikan ketentraman kepada hati, ya, menyejukkan hati. Dan ternyata dampaknya bukan cuma dengan terhadap diri anak sendiri, terhadap istri, terhadap anak yang ikut mendengarkan. Mereka juga mendapatkan kedamaian dengan apa yang dibacakan itu. Kita punya sesuatu yang jauh lebih hebat. Dan ternyata ada sejumlah konten dari Amerika, insya Allah kalau anak tidak salah lihat. Ada seorang non-muslim yang mengalami itu. Ya, mengalami susah tidur ini. Dan kemudian salah seorang temannya yang muslim mengusulkan, coba kamu dengerin Quran. Sebelum tidur dengerin Quran. Maka dia, mana linknya? Ntar saya aktifkan ketika saya menjelang tidur. Dia aktifkan Quran. Besoknya dia bikin konten itu. Hebat Quran. Saya tidak pernah ngalami tidur senikmat semalam, kata dia. Jadi dia jadikan Quran pengantar tidurnya. Ya nggak apa-apa lah, hidayah bertahan, perlahan masuk ke dalam dirinya seperti itu. Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan zikir. Fa'aktsiru fiha tahlila wa takbira wa tahmid. Perbanyak tahlil, takbir dan tahmid di hari-hari ini. Sebagaimana tadi ana sampaikan bahwa sebagian sahabat
mereka menghidupkan hari-hari ini walaupun di pasar-pasar. Ya sebagaimana Anda bacakan atharnya, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil 'ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Bahwa Abdullah Ibnu Umar dan Abu Hurairah ketika di 10 hari ini mereka keluar walaupun di pasar-pasar, mereka bertakbir di hari-hari itu, dan kemudian takbir itu diikuti oleh manusia yang lainnya, oleh orang-orang yang lainnya. Sebagaimana ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ini sejumlah amalan hebat yang bisa kita hidupkan di 10 hari ini. Dan kenapa tema ini kita angkat? Karena ini sesuatu yang masih asing di kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Sejumlah amalan dahsyat, tapi kita hampir tidak pernah melihatnya di keseharian kita. Saya ceritakan sedikit satu hal sebagai penutup. Terkait dengan waktu yang mustajab di hari Jumat. Kapan itu? Ba'da asar. Ya, ba'da asar. Bagi kita tahu insya Allah ilmunya. Tapi prakteknya untuk memanfaatkan ba'da asar itu untuk banyak bermunajat kepada Allah, ini sesuatu yang hampir jarang kita lihat. Anak pernah sekali waktu berjalan dengan sejumlah syekh dan beberapa thalabatul ilm, para penuntut ilmu dari Timur Tengah, dari Saudi Arabia, jalan bareng di Jumat sore itu. Ya kita tahu ilmunya bahwa pada asar waktu yang mustajab. Tapi mereka ini sambil berjalan, jalan kaki kita karena ada satu keperluan, masing-masing mereka waktunya. Anak, waktu apa nih maksudnya nih? Waktu apa nih waktunya? Kemudian mereka dengan berombongan masuk ke masjid, ambil air wudhu, sholat tahiyatul masjid, munajat semuanya. Dan ramai masjid itu dengan mereka. Jadi Jumat sore itu penuh masjid ini dengan orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati waktu mustajab di hari Jumat. Kita semua tahu. Siapa yang enggak tahu itu? Insya Allah sebagian besar kita tahu. Tapi siapa di antara kita datang ke masjid di Jumat sore jauh sebelum azan maghrib untuk memanfaatkan waktu mustajab ini untuk berdoa? Ini harus ada yang memulai. Demikian pula dengan takbir mutlak di 10 hari pertama Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Atas hintnya ya. Provokasinya. Itu namanya cheat hidup. Kadang cheat hidup yang kadang kita sepelekan tapi ternyata besar banget manfaatnya. Iya. Emang iya, kadang-kadang kita ke bawah suasana, kita nggak tahu ya bahwa ada yang lebih baik yang bisa kita kerjakan. Benar, gitu, itu benar juga tuh ya pada asar hari Jumat tuh. Kadang kita suka lalai ya Ustaz. Iya. Suka lalai, kadang ada yang main bola. Nah iya. Main padel. Terus udah hawa-hawa weekend lagi kan. Hawa weekend, siap-siap ya. Iya. Kita lupa gitu ya, benar juga ya Masya Allah ya. Mesti pasang alarm sih. Pasang alarm, jadi mulai sekarang ya kita mulai pasangkan alarm ya di waktu-waktu terbaik apalagi nanti ya. Iya. Jadi Ustaz udah bilang 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Insya Allah tuh tanggal 17 atau 18 ya? Iya. Nanti around itu ya bulan Mei ya insya Allah kita mulai lagi. Kita kasih note-nya tuh untuk kita paling tidak bertakbir. Iya betul. Berzikir ya Ustaz ya. Masya Allah. Insya Allah. Oke kita buka tanya jawab. Jadi insya Allah kita akan maksimalkan semua tanya jawab di atas untuk brother and sisters, tidak ada di bawah. Yang brother sister ada yang mau bertanya silakan. Silakan dari sister dulu. Kita mulai dari ada yang mau bertanya. Apakah sudah ada? Bagi brother sister yang ada uzur mau pulang. Bismillah. Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dan para ulama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, apakah akhwat boleh menyembelih hewan kurbannya domba tanpa mahram? Lalu yang kedua, ada hadis yang mengatakan jika satu kambing atau domba cukup untuk kamu dan keluargamu. Untuk yang dimaksud keluarga ini apakah keluarga yang hanya tinggal satu rumah atau keluarga satu darah atau seperti apa Ustadz? Syukron jazakallahu khairan barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Jadi maksudnya seorang muslimah mencoba menyembelih hewan korbannya sendiri dengan tangannya sendiri gitu maksudnya? Itu maksudnya? Iya betul Ustadz. Ya enggak masalah. Karena kan enggak ada istilah dia bukan mahram dengan kambingnya kan? Gitu kan?
Boleh-boleh saja. Ikhtilat sama kambing nggak apa-apa. Ya, nyentuh kambingnya karena ini bukan mahram Oh, aneh. iya, betul. Istilah sama kambing ya. Aduh ini gak boleh laki-laki nih kambingnya nih. Jadi harus yang cari betina gitu. Ya, Gak perlu nggak Ustaz, ya? masalah, boleh-boleh saja. Ya, nanti nggak ada masalah, tidak ada istilah mahram dan bukan mahram dengan kambing, sapi dan yang lain sebagainya. Itu dengan sesama manusia saja. Silahkan kalau anti punya skillnya, kemampuan dan berani, tega gitu, lakukan. Ya, dan itu tidak masalah bagi seorang muslimah untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan kamu dan keluargamu, maksudnya keluarga yang serumah dengan kita, seorang bapak dengan seorang suami dengan istri dan anak-anaknya. Misalnya suami istri, ya, dengan anaknya 10 orang misalnya, dia nyembelih 1 ekor kambing. Apakah boleh? Boleh. Itu korban itu begitu, ya. Nggak harus karena 10 kepala anak dan bapak ibunya jadi 12 ekor kambing, bukan begitu. Ya, satu keluarga 1 ekor saja cukup. Ya, apakah boleh lebih? Ya boleh, nggak masalah. Lebih boleh, tapi jangan sampai lebih itu menjadi sebuah kebanggaan. Ya, akan berubah nilai ibadah itu. Oh, ini ada sekian kambing nih, saya kambing sekian, harga kambing saya sekian. Bangga-banggaan, bukan lagi ikhlas karena Allah. Begitu, Allah alam. Semoga terjawab ya. Kalau berkorbannya sekarang atas nama anak pertama, tahun depan atas nama anak kedua, padahal yang bayar sih bapaknya juga gitu, Ustaz. Itu boleh kayak gitu? Pengatasnamaan. Kalau Iya, pengatasnamaan biasanya cuman sekedar ke panitia korban yang Buat di daftar yang aja di gitu masjid, ya. itu aja. Ya, bukan untuk dinamakan ke kambingnya. Iya, secara syariat semua Secara sekeluarga syariat berarti? satu keluarga. Oh, baik. Tapi kadang ada gini Ustaz, yang dimana misalkan sohibul kurbannya itu menyumbangkan hewan atas nama misalkan orang tua yang sudah meninggal. Atau menyumbangkan sapi atas nama perusahaan. Nah itu gimana tuh Ustaz secara syariat Ustaz? Untuk orang tua yang sudah meninggal, berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah boleh? Dasarnya begini, ibadah hewan kurban itu syariat yang disyariatkan oleh Allah untuk yang masih hidup, bukan yang sudah wafat. Itu dasarnya dulu, ingat. Jangan sampai ana niat tahun ini mau korban, tapi untuk almarhum ayah atau ibu ana. Ente sendiri korban enggak? Enggak. Ini aja untuk ana niat untuk orang tua. Yang wajib itu ente yang hidup, bukan yang udah mati. Kecuali kalau punya ekstra lebih, baru untuk orang tua boleh. Ya, tapi kalau cuman itu satu-satunya, maka kita yang hidup yang wajib berkorban, bukan yang sudah wafat. Dan institusi atau perusahaan gak ada syariatnya untuk berkorban. Tapi bisa jadi mungkin institusi itu sebagai penyemarak, untuk hadiah, untuk sedekah, pure sedekah, daging untuk karyawan-karyawannya, ya boleh silahkan. Tapi syariatnya itu tidak diistilahkan sebagai korban, tapi sedekah kambing atau sapi itu yang dikorbankan, disembelih untuk menyemarakkan syariat itu di masyarakat atau di lingkungan tempat dia kerja. Allah alam bisawab. Afwan Ustaz, tadi kembali ke pertanyaan yang pertama tadi tentang wanita menyembelih sendiri. Ini ada angle menarik nih, mungkin pertanyaannya tentang wanita berangkat sendiri ke tempat penyembelihan, menyaksikan penyembelihan Ustaz, tanpa mahram. Itu apakah boleh gitu Ustaz? Biasanya kan gak jauh-jauh ya, Iya. gak masalah dong. Gak apa ya, gak sampai safar gitu Ustaz ya? Iya, insya Allah gak lebih jauh daripada mall terdekat yang biasa dikunjungi. Oke. Kan begitu kan? Iya. Insya Afwan Allah. Ustaz. Berarti boleh. Naam, Afwan Ustadz, naam. maksudnya adalah saat menyembeli itu akan bertemu dengan para ikhwan, apakah di situ akan dianggap ikhtilat seperti itu? Oh, begitu. Jadi dibantu oleh sejumlah ikhwan yang bukan mahramnya. Itu kan ya. Panitia Itu yang korban, masalah. Itu nggak boleh. Ya, itu yang masalah. Itu yang tidak boleh. Kalau misalnya hal itu misalnya anti misalnya melakukan itu kalau contoh nih kebiasaan anak sendiri, anak menyembelih hewan korban itu sendiri, anak sembelih sendiri di rumah, ya anak sembelih sendiri karena anak mensiarkan untuk anak-anak sendiri, jadi supaya mereka tahu bagaimana cara pemotongan hewan dan juga mereka punya keberanian untuk itu gitu ya, dibiasakan di antara mereka bahkan yang senior, yang gede-gede, potong ini kambing kamu nih, suruh potong sendiri, ya untuk membiasakan melatih kepada mereka. Dan memang jelas ada beberapa orang yang kita ajak untuk mensupport, membantu kita, ya. Memang anak panggil 1-2 orang bantuin ya untuk memotong yang daging-daging yang besar
Maka dengan untuk konteks yang seperti ini, kalau dipastikan anti tidak berikhtilat, silahkan ya, anti potong kemudian pergi misalnya, boleh lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau misalnya itu berpotensi ikhtilat yang sangat dan anti menjadi perhatian, ya, karena anti satu-satunya akhwat di kalangan lelaki seperti itu, maka sebaiknya jangan. Wallahu a'lam bishawab. Oh, tahu. Cukup jelas semoga ya. Semoga terjawab ya. Nah, baik lagi Ustaz, menyambung tentang yang menyembelih. Nah, Ya Ustaz ya. Kadang kan kita juga harus tahu bahwa yang menyembelih ini misalkan ya kita nggak berani gitu Ustaz ya untuk menyembelih hewan kurbannya. Nah, memberikan kepada panitia kurban itu apakah kita harus tahu lebih detail lagi bahwa yang menyembelih nih suka sholat atau enggak sebelumnya emang dia ternyata tidak melakukan hal-hal baik kayak gitu gimana Ustaz? itu tugas dari kepanitiaan masjid atau panitia kurban. Mau dia masjid, mau dia lembaga keislaman, sekolah atau apapun, dia harus tukang potongnya, tukang jagalnya orang-orang yang bersertifikat. Di negara kita itu ada sertifikasi yang namanya juleha. Ada yang tahu juleha? Juru sembelih halal. Ini satu-satunya juleha yang antum harus keder kalau ketemu dia gitu ya. Karena pandai bermain pisau gitu ya. Juru sembelih halal. Ini sertifikasi resmi dari pemerintahan kita, dan diantaranya bukan cuma diajari tentang cara potong, tapi juga praktek sholat. Jadi menurut cerita teman-teman yang melatih itu ya, karena di tempat pelatihannya kalau tidak salah di Kota Batu di Malang, ya di Kota Batu di Malang sana. Mereka cerita sejumlah tukang jagal itu ketika disuruh untuk ngambil sertifikasi ini, ketika waktu praktek sholat mereka lari, nggak muncul, nggak hadir waktu diperintahkan praktek sholat. Yang seperti ini nggak dapat sertifikat, nggak sholat. Gimana dia? Sembelihannya gimana orang nggak sholat nih? Ya, sembelihannya orang nggak sholat bagaimana? Ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Ya, misalnya di kepanitiaan di Al-Azhar atau di sekolah-sekolah atau di masjid-masjid di masyarakat kita, perlu dipastikan tukang jagal itu orang yang sholat. Perlu dipastikan, perhatikan itu. Jangan sampai cuma sekedar orang, dia jago jagalin, dia memang punya lapak dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, alhamdulillah pemerintahan kita memfasilitasi dengan sertifikasi untuk personnya, untuk orangnya. Juga tempat potongnya pun disertifikasi halal dan tidak, itu ada sertifikasi untuk RPH ini, rumah potong hewan itu ada sertifikasi halal untuk masing-masing RPH itu ada. Jadi itu harus dipastikan. Ana pernah sekali menginisiasi mengadakan acara pemotongan hewan kurban waktu itu di salah satu daerah di Jawa Barat di Garut untuk sejumlah pesantren-pesantren yang ada di sekitar situ ya, dan para duafa di sekitar sana. Ketika Ana menginisiasi ini, Ana supaya tidak menyusahkan untuk distribusi dan lain sebagainya, Ana bekerja sama dengan RPH tadi yang bersertifikat halal, yang ada sertifikatnya. Ana datang kepada mereka, nanti hewan korban saya bawa kemari ya Pak, dan semua panitia dari masjid-masjid atau pesantren-pesantren saya minta untuk mereka datang kemari untuk langsung didistribusikan di situ. Jadi keluar dari RPH. Ya kebetulan karena Ana mengadakan di sana. Jadi ya sesederhana itu ketika Anda melakukan, dan itu sesuatu yang lebih aman. Perhatikan tukang jagalnya harus sholat. Allah penting juga tuh ya untuk kita tahu ya. Iya tuh. Karena ya masuk ke semua ibadah kita tadi itu ya. Benar. Iya. Ujung-ujungnya adalah diterima atau tidak salah. Iya. Iya. Baik, untuk brothers ada yang ingin bertanya silakan. Ada mic-nya? Di sini aja deh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dan para ulama kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin bertanya, sekarang kan ada tuh bayar kurban di awal Ustaz, bahkan dari bulan Syawal udah kita bayar kurban tuh. Kan salah satu itu disunahkan untuk tidak cukur rambut ataupun gunting kuku Ustaz. Itu gimana Ustaz? Udah setelah kita pembayaran itu memang sah dan itu udah nggak boleh lagi sampai nanti penyembelihan atau gimana Ustaz? Itu tidak boleh potong cukur rambut atau gunting kuku itu ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ya, kalau misalnya antum nyicilnya dari tahun kemarin,
Misalnya nih. Jadi aneh jadi. Aman Ustaz, udah dibeli cash gitu. Iya. Itu tetap masuknya hitungannya di bulan Hitungannya Zulhijjah. ketika masuk Dzulhijjah. Sekarang, Ustaz. Nah, Cukup jelas ya, semoga terjawab. Oke, sisters lagi silakan yang mau bertanya 10 hari terbaik sepanjang tahun. Ada? Brothers? Sisters ada sisters? Oh ada. Ada, sisters. Oke, Oke. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Afwan Ustadz, izin bertanya terkait keutamaan amalan ibadah puasa Arafah yang telah dipaparkan. Kita sering mendapati adanya perdebatan di lingkungan kita dikarenakan perbedaan waktu antara di Indonesia dengan pelaksanaan wukuf di Arab Saudi. Nah, sebenarnya mana yang lebih utama untuk kita ikuti, apakah ketetapan hilal di negara kita atau merujuk pada waktu wukuf di sana? Mohon arahannya Ustadz, terima kasih. Allah ibarik fiik. Nah, ini pertanyaan rutin setiap tahun. Ya. Ikut siapa? Ikut pemerintahan kita, ngitung Dzulhijjahnya, atau ikut pemerintah Saudi Arabia yang memang menyelenggarakan ibadah haji di sana. Para ulama kita pun memiliki perbedaan pendapat di dalam hal ini. Ya, kita coba mengambil pendapat yang mengatakan ikut Saudi misalnya, atau penyelenggaraan haji di sana, wukuf di sana. Misalnya kita ikut pendapat itu. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Para jamaah haji mulai melakukan ritual ibadah wukufnya, artinya waktu untuk bermunajat, beribadah. Memang kehadiran di Arafah itu bisa dari pagi. Tapi realnya ibadah wukuf di Arafah itu setelah zuhur sampai terbenamnya matahari. Setelah zuhur sampai terbenamnya matahari. Kalau kita mengikuti waktu itu, kebetulan kita lagi liburan di Raja Ampat. Raja Ampat. Berapa selisih waktu Raja Ampat dengan Saudi? 6 jam. 6 jam. Mereka start wukuf di Arafah di Raja Ampat jam maghrib. Ya, maghrib. Kapan mereka puasanya? Kalau mereka mengikuti puasa sebelumnya, orang belum pada wukuf. Paham ya? Kalau mereka puasa besoknya, mereka udah pada bubar. Paham ya? Ini sedangkan syariat ini sifatnya adalah universal, menyeluruh. Dari sinilah ana lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, mengikuti setempat. Karena yang pertama itu kurang hakim, kurang hikmah. Karena menyusahkan, mengharuskan orang untuk tahu, cari tahu. Dan bagaimana dengan kondisi tempat-tempat yang seperti itu? Ya, masih sama di Indonesia. Jangan kita hanya melihat bahwa kita stay di Jakarta masih 4 jam. Tapi yang 6 jam gimana? Ya, yang 6 jam gimana? Itu. Ini sekedar salah satu contoh saja. Dan andai kata tiba-tiba perang Iran Amerika ini berlanjut sampai membuat Iran sekesel-keselnya marah dan membuat serat optik di Selat Hormuz digunting sama dia. Mati internet seluruh dunia. Kita nggak bisa ngontrol, tahu tiba-tiba kris kita nggak berfungsi, gitu ya. Yang ada cuma kris Jawa aja yang masih bisa dipakai. Ya, tiba-tiba kita tidak bisa memantau keadaan dunia sana dan lain sebagainya, nggak bisa tahu keputusan pemerintah Saudi mau mana nggak tahu. Internet putus, terus gimana? Ikut siapa? Setempat, ikut setempat. Dan itu sesuai dengan semangat dari syariat ini yang hanifiyah samha, bahwa Islam itu tidak memberatkan, ya, begitu mudah dan tidak memberatkan. Gak harus tahu kamu kapan keputusan pemerintah Saudi Arabia masuknya tanggal 1 Dzulhijjah, itu menyusahkan, ya. Bukan seperti itu syariat Islam. Cukup kita dengar keputusan Menteri Agama kita tanggal berapa, kita ikutin apa yang beliau putuskan. Sesederhana itu.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jadi memang agama tuh mudah ya sebenarnya ya. Ngikutin pemerintah bukan ormas Ustaz ya. Ya, pemerintah. Kalau ikut pemerintah Jangan udah. dipertegas lagi deh. Kita nggak usah pusing-pusing kan ya. Ikut pemerintah, kita tinggal ikutin aja udah. Iya. Beres habis itu. Betul. Nggak usah pusing-pusing jadinya. Insyaallah. Atau mungkin puasanya 2 hari ya Ustaz ya? Puasa 2 hari, Atau gimana, 8 dan 9. Enggak ada spesifik 8. Nggak ada spesifik ya, Ustaz? Ada sebagian orang melakukan puasa 8 dan 9 Dzulhijjah. Ini anak tanya, dari mana 2 hari ini? Apa dasarnya? Ya kalau dia hanya karena itulah momen dia bisa puasa tanggal 8 plus tanggal 9-nya, maka silahkan. Tapi meyakini kalau puasa Arafah itu atau puasa spesifik di 10 hari pertama itu, di 2 hari itu mungkin tercampur di benak dia dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Ya mungkin di puasa Muharram, tanggal 10 Muharram itu disyariatkan sehari sebelumnya plus Muharramnya plus Asyuranya atau Asyura plus hari sesudahnya. Mungkin di benak dia kecampur antara syariat itu dengan ini. Puasa Muharram. Ya, pada hakikatnya nggak ada. Nah, Ya, paling gampang udah ngikutin pemerintah ya. Udah, Iya, benar. udah Oke. karena udah ada ahlinya. Kita tinggal ngikutin insyaallah. Siap untuk brothers. Brothers, yang ada lagi? bertanya? Silakan. Silakan. Oh jadi ya dari paling belakang habis itu ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Halo sama saya Ustaz Zal Karim, izin bertanya Ustaz. Ahlan. Kalau misalnya 10 hari di bulan Zulhijjah ini kan ibadah kita tuh dilipat gandakan pahalanya. Nah pertanyaan Anda tuh apakah sama seperti dosa pun dilipat gandakan dan apakah dosa yang dilipat gandakan ini hanya di 10 tanggal 10 sampai 10 Zulhijjah atau seterusnya 1 bulan? Allah barik fiik. syukran, Ketika Ustaz. kebaikan dilipat gandakan, apakah dosa pun akan dilipat gandakan? Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kebaikan, tapi Allah tidak memperbesar peluang dosa. Ya. Setahu ana tidak ada kondisi yang menyebabkan seseorang itu dilipat gandakan dosanya kecuali kalau dia di tanah suci, di tanah haram. Ya, karena memang tanahnya tanah haram. Di saat itulah yang menyebabkan dosa itu lebih besar daripada di luar tanah haram. Itu saja. Tapi secara umum tidak ada ketentuan bahwa kalau dosanya di luar 10 Dzulhijjah 1 masuk 10 Dzulhijjah jadi 2. Setahu ana tidak ada di dalam syariat yang seperti itu. Karena Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang, Maha memberi rahmat kepada hambanya. Kebaikan yang selalu dilipat gandakan, dosa tidak pernah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Semoga terjawab ya. Ya, jelas ya, insya Allah. Yap. Dan Ustaz mohon izin ada pertanyaan ini yang dikirim melalui admin Drabanians. Assalamualaikum Ustaz dan tim, terima kasih banyak atas ilmunya, barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati dan selalu menjaga Ustaz dan tim, selalu. Ustaz, apakah betul di hari Arafah sepanjang hari Allah turun? Kemudian apakah ada doa atau adab-adab khusus di hari Arafah? Bagaimana supaya ibadah bagi kita yang tidak berhaji bisa setara dengan orang yang berhaji? Syukron, jazakumullah Apa? khairan. Yang kedua apa? Apakah ada doa atau adab-adab khusus di hari Arafah? Doa atau adab khusus di hari Atau Arafah adab-adab bagi yang khusus. tidak haji. Tidak disebutkan ya, berhaji untuk yang pertanyaan ketiganya Ustaz. Nah, Ya, ketiga pertanyaan insya Allah. ada 3 pertanyaan. Iya. Yang ketiga apa? Bagaimana supaya ibadah bagi kita yang tidak berhaji bisa setara dengan orang yang berhaji? Oke. Yang pertama, benar kalau Allah turun di bumi ketika atau di langit bumi ketika hari Arafah? Tadi Anda sampaikan hadisnya, salah satunya sahih hadisnya dalam Sahih Muslim. Allah mendekat dan Allah membanggakan para jamaah haji itu di hadapan para malaikatnya, sebagaimana tadi disampaikan. Dan hadis-hadis yang seperti ini kita imani, ya kita meyakininya benarnya. Karena yang menyampaikan adalah seorang yang jujur dan amanah dan benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu sesuatu yang cukup bagi kita untuk mengimaninya, bukan untuk memvisualisasikannya. Ya. Jadi kita benar, ya.
Nggak perlu ditanya, terus bagaimana? Nggak ada kata bagaimana. Bagaimana itu terkait dengan sesuatu yang kita bisa menalar dan mencernanya. Untuk sesuatu yang di luar nalar dan bagaimana di luar kemampuan kita untuk mencerna, kita tidak bisa menanyakan bagaimananya. Kita bisa menanyakan bagaimananya, misalnya bagaimana antum pindah dari lantai 2 masjid ini ke lantai 1. Ya kalau nanya ke anak bisa jelasin, begini loh caranya. Ya. Dan bagaimana juga anak memindahkan yang lainnya dengan cara yang sama, yang lainnya ini sesuatu yang bisa dikiaskan dengan anak. Tapi Allah Rabbul Alamin disetarakan dengan siapa? Dikiaskan dengan siapa? Tidak bisa. Artinya yang paling mudah bagi kita mengimani apa yang disampaikan, menetapkannya, dan tidak perlu mengandai-andaikannya, membayangkannya, apalagi menyerupakannya dengan makhluk, apalagi menolak apa yang telah apa adanya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua terkait amalan, adab dan doa. Sebagaimana itu disebutkan doa yang terbaik, wallahu a'lam bishawab. Perbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan perbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini ada satu hal yang belum ana sampaikan, ana singgung. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini pure zikir, murni zikir. Enggak ada doa-doanya di situ. Kalimat tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikonektingkan dengan doa? Karena seseorang yang berzikir, orang yang berzikir pada hakikatnya dia juga sedang berdoa. Kenapa? Orang yang berzikir itu mencari ridhanya Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut akan murkanya Allah. Doa itu dijelaskan oleh para ulama menjadi 2 bagian besar, yang disebut dengan doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doa dalam konteks meminta, doa dalam konteks ibadah. Jadi ketika kita meminta itu berdoa. Ya Allah, saya minta ini, saya memohon ini, saya semoga dilindungi dari itu. Ini doa permohonan, permintaan. Ketika kita ibadah pun kita sedang berdoa. Karena setiap orang beribadah dia berharap rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ibadah itu doa, itu memohon, ya, tapi dalam bentuk konteks ibadah. Ya, itu terkait, artinya adab spesifik tidak ada, spesifik terutama bagi yang tidak haji, ya, tidak ada. Karena yang harus dia lakukan kalau bicara sunnah maka puasa pada saat itu dia menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak zikir dan doa. Berbanyak zikir, perbanyak doa, baca Al-Quran atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, apakah ada amalan tertentu yang bisa kita lakukan sehingga membuat kita setara dengan ibadah haji? Ya. Begitu? Ada sejumlah amalan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang amalan itu memberikan pahala seperti ibadah haji. Seperti misalnya umrah di bulan Ramadan. Ya, misalnya seperti itu. Umrah di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan kepada salah seorang sahabiyah yang ditanya oleh Nabi sepulang beliau dari haji, kenapa engkau tidak ikut haji bersamaku? Karena beliau ada keperluan ini dan itu ya Rasulullah sehingga aku tidak bisa haji. Maka Nabi SAW berpesan kepada beliau, andai kata nanti ketemu Ramadan, laksanakanlah ibadah umrah karena pahalanya sama seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Umrah di bulan Ramadan. Tapi kesetaraan pahala bukan berarti menggugurkan kewajiban. Ya, seseorang yang mendapatkan pahala yang setara dengan ini bukan berarti kemudian kewajibannya jadi gugur. Ana udah umrah berkali-kali di bulan Ramadan, jadi nggak wajib lagi haji, nggak begitu. Ya, ana beri contoh analogi yang berbeda tapi mirip pemahamannya. Seperti membaca surat Al-Ikhlas. Membaca Al-Ikhlas sekali setara dengan membaca 10 juz Al-Quran, ya, sepertiga. 3 kali 30 juz. Boleh nggak antum sholat Allahu Akbar kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali dan kemudian ruku, sujud dan seterusnya salam? Artinya 2 rakaat dengan cara seperti itu. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak perhatian dengan pertanyaan anak-anak nih. Ya, antum Allahu Akbar baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, rakaat kedua juga sama, salam. Boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Enggak ada.
Kenapa nggak boleh? Nggak ada Al-Fatihah dibaca. Nggak baca Fatihah. Iya. Terus orang itu ngomong, kan ana udah baca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya 30 juz. Kan include Fatihah. Gitu kan? Al-Ikhlas 3 kali kan include Al-Fatihah. Nggak exclude kan itu kan? Include Al-Fatihah, cukup nggak perlu Fatihah lagi. Nggak sah. Ya, sholat nggak baca Fatihah nggak sah. Walaupun kamu baca Al-Fatihah, Al-Ikhlasnya 30 kali sekalipun. Ya, harus baca Al-Fatihah. Gitu. Ini analoginya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dan ini Ustaz, mohon dikoreksi Ustaz, menuntut ilmu juga bukan ada pahalanya juga setara dengan pahala berhaji Ustaz? Atau umroh, menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu? Allahu a'lam bishawab. Ana tidak terbayang di benak anak sekarang Iya, terkait dengan riwayat atau hadis tentang keutamaan menuntut ilmu berpahala seperti haji. Yang ada pahalanya seperti jihad fisabilillah. Iya. Seperti terutama menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu di Masjid Nabawi, itu pahalanya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam sejumlah hadis terkait tentang keutamaan kota Madinah. Nah, Baik, syukur Ustaz. Baik, Semoga sekarang- terjawab ya, Ya. sisters tadi. Yang Kita ke sisters nggak tahu. lagi. Sekarang sisters silakan. Ya. Silakan sisters, ada yang ingin bertanya? Masih ada? Allah barik fiik. Ada? Silakan. Ada? Oke, silakan. Masih ada ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah yang ada di sini dan yang offline mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabb. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Untuk takbir muqayyad dikumandangkan setelah zuhur tanggal 9 sampai tanggal 13 setelah asar. Betul. Apakah di waktu tersebut juga kita masih tetap bisa takbir mutlak atau khusus di tanggal tersebut itu takbir muqayyad? Baik Ustadz, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Wa jazakillahi khairan. Di tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 kalau muqayyad itu ditetapkan bukan berarti menafikan yang mutlak. Ya, ini adalah tambahan yang mengikat. Tapi mutlaknya anytime, setiap saat. Ya. Ramaikan hari-hari itu dengan takbir. Ini sesuatu yang memang harus kita sering suarakan, ya. Kalau misalnya ada sebagian keluarga mereka itu menyembelih hewan korbannya sendiri, maka untuk menyemarakkan hal ini bolehlah sebagian dari antum misalnya menyalakan melalui gadget, handphone gitu ya, untuk di internal mereka itu menyuarakan takbir supaya mereka yang ada di situ terus terbiasa untuk mengucapkan kalimat takbir ini terus menerus. Jadi muqayyad tidak menafikan yang mutlak. Allah a'lam. Lagi hari tasyrik kita barbecue party juga bertakbir itu Ustaz ya. Kenapa? Takbir mutlak lagi di hari tasyrik. Ya. Lagi Barbecue, barbekyuan gitu Ustaz. Takbir. Takbir Ustaz ya. Iya. Jangan lupa Mau tuh. jangan. barbekyuan di mana nih? Ajak-ajak dong. Belum setting kita. Belum, setting. belum. ya. Ajak. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Masya Allah. Ustaz izin satu pertanyaan lagi terakhir. Silahkan. Untuk brothers baju Mana? coklat yang terakhir belakang tuh maaf sekali. Giliran tinggal satu banyak yang angkat tangan. Nggak Ada apa-apa ya. mikrofon, Semoga siap. yang belum Yang belakang dulu. belum mohon terpilih. maaf. Insya Allah 2 pekan lagi ya. Masya Allah. 2 pekan lagi. Jauh Ustaz. banget. Jauh ya Ustaz ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, jadi seumpamanya kita mau berkurban nih dengan keuangan yang terbatas, tetapi orang tua juga sudah lama tidak berkurban karena belum mampu untuk membeli hewan kurban. 6. Nah, yang lebih baik apakah kita berkurban atas nama sendiri atau uangnya kita berikan kepada orang tua untuk dibelikan hewan kurban dan berkurban untuk satu keluarga. Seperti itu Ustaz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban itu diwajibkan oleh Allah terkait dengan kurban dan haji bagi yang mampu. Siapa yang diberi kemampuan oleh Allah, dialah yang menunaikan ibadah tersebut. Kalau ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan itu ke antum, maka tidak boleh dioper ke orang tua. Ya, kewajiban Allah bukakan kepada yang mampu. Allah memberikan kemampuan itu kepada antum. Termasuk juga haji. Ya, ketika sebagian orang diberi peluang untuk menunaikan ibadah haji, tiba-tiba dia dapat panggilan untuk bisa menunaikan ibadah haji, entah karena profesinya, entah karena apa atau apa dan lain sebagainya, Allah mudahkan dia untuk bisa berangkat haji, sedangkan dia tahu
kedua orang tuanya belum haji. Nggak boleh dia menunda, menolak dengan dalih orang tua saya belum haji, nanti saja dulu. Nggak boleh. Kewajiban itu bagi yang mampu, dan kemampuan itu sangat subjektif, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih. Ketika kita dipilih untuk memiliki kemampuan tersebut, jangan dan tidak boleh dioperkan ke orang lain. Walaupun orang tua boleh untuk menikmati dagingnya, ya antum yang berkorban, tapi kambingnya dibeli di kampung misalnya, orang tua yang menyembelih nggak apa-apa. Tapi itu adalah kita yang menyembelih, kita yang berkorban. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, semoga terjawab ya. Ya. Dan mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Ustaz, yang dimana ya pada akhirnya kita pingin sekali untuk berangkat haji ya, yang dimana haji itu salah satu ibadah yang diwajibkan apabila mampu. Nah. Tapi kalau kita lihat Ustaz, jangka waktunya kalau ngantri panjang banget. Jadi kadang kita mikir masih hidup nggak ya, gitu Oke. atau nggak duitnya masih ada nggak. Tapi pun ada misalkan kaum muslimin yang mungkin sedikit hartanya tapi bisa berangkat untuk haji Ustaz. Banyak sekali cerita-cerita pedagang bakso lah, cilok lah, yang dimana mungkin hartanya lebih sedikit dibanding kita. Boleh Ustaz untuk sebagai penutup, untuk penyemangat kita, untuk kita tetap berniat dan berusaha untuk ibadah haji Ustaz. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban haji itu bagi yang mampu. Kemampuan itu siapa yang menentukan dan memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Jangan mengukur apa yang tidak di tangan kita, di tangan Allah, dengan ukuran kita. Sebagai penyemangat, sebagaimana tadi antum sampaikan, sebagai penyemangat, ana cerita keberangkatan haji ana yang pertama. Boleh ya? Boleh, silakan. Ana berangkat haji yang pertama ini, benar-benar ana berangkat haji ke tanah suci selama kurang lebih 25 hari. Dan ana berangkat, di kantong ana tidak ada 1 rupiah pun. Kalau ana nggak nyebut rupiah, walaupun dolar termasuk real nggak ada. Nggak bawa duit sama sekali. Dan betul-betul ana tidak punya duit sampai paspor ana pun dibayarin oleh salah seorang yang lainnya. Kenapa begitu? Kebetulan pada saat itu ada 2 orang yang mendapatkan hadiah haji dari sebuah yayasan dari Timur Tengah. Dan dia harus ngurus ini ke atas kerajaan Saudi Arabia untuk mengurusan visanya. Karena 2 orang ini, 2 orang petugas di pesantren yang dia itu tukang kebun dan tidak memiliki skill kemampuan bahasa Arab dan lain sebagainya, ana bantu. Karena beliau di daerah di Sukabumi, sini ana bantu, ana bawa biar ana yang urus. Maka ana bawa ke sana, ana tunjukkan siapa 2 orang ini, petugas kebunnya pesantren itu. Ini si fulan bagian ini, dia salah satunya lagi bagian pengelolaan aset dan lain sebagainya di pesantren tersebut. Terus ente siapa? Saya bukan siapa-siapa, saya cuma bantuin aja bawa ini ke dia. Udah mau haji, ente nggak mau haji? Dia nanya begitu. Siapa orang Islam gak mau haji? Semua mau haji. Oke. Dia bilang 2 orang ini boleh berangkat tapi syaratnya 1. Kamu harus ikut. Begitu aja. Saya ikut. Terus saya sampaikan. Saya gak punya paspor. Belum pernah berangkat kemana-mana. Belum tahu, belum berangkat kemana-mana. Ana gak punya paspor. Ya sudah, berapa lama untuk ngurus paspor? Ana gak punya pengalaman di situ. Ana tanya teman, berapa lama? Seminggu, minta sama syekhnya seminggu. Seminggu, ya udah seminggu. Udah, anak ke imigrasi untuk ngurus paspor itu tadi. Dibayarin teman supaya dapat jadi. Subhanallah. Misalnya anak janji sama beliau, Rebo misalnya. Rebo ya paling lambat Rebo. Ini semua daftar para jemaah haji sudah fix masuk hari Rebo dan kami harus final di situ. Kalau lewat Rebo, saya nggak jamin kalian bertiga berangkat. Oke. Qadarullah selesainya Kamis atau Jumat. Lewat berarti saya. Lewat waktu. Selesainya hari itu. Qadarullah masya Allah. Akhirnya anak ingat. Anak naik motor ke atas itu. Sore hari. Diterima oleh petugasnya. Ya Ali, 2 hari yang lalu semua dokumen jamaah haji tahun ini sudah final, close dan sudah sempurna. Kesempatan kamu untuk berangkat haji ini sangat minim. Tapi semua dokumen ini sekarang bukan di kami. Semua ada di atas militer. Atas militer Saudi Arabia, dia ada di Patra Kuningan. Anda baru tahunya di saat itu juga. Ini alamatnya, kamu ke sana temuin 1 kolonel namanya Said dan temui dia di sana.
Ana berangkat ke situ. Ke Patra Kuningan, nemui sesuai alamat yang ditunjukkan, ana setorkan. Jadi penjagaan cukup ketat. Ada ruang untuk menerima tamu itu terpisah, ada semacam pavilion begitu, beda dengan ruang dalam. Ana diterima di pavilion itu. Keluar nih kolonel nih, orang Arab Saudi sana. Dia pegang paspor ana dan 2 teman ana, dia pegang, dia lihat, dia pegang, dia lihat. Berkali-kali. Ana bilang, ada apa nih? Dia bilang gara-gara kamu nih, gara-gara kamu. Ana bilang, kenapa Syekh? Kenapa? Kan dia sana walaupun siapa sih panggilnya Syekh gitu kan ya. Kenapa? Ini internet kita down sejak 2 hari yang lalu dan gak aktif baru 1 menit yang lalu. Masya Allah. Internet kita mati 2 hari, gak aktif. Kami harusnya 2 hari yang lalu clear ngirim semua data jamaah haji, ya, dan baru bisa sore nanti. Sepertinya nungguin kamu. Itu sampai kemudian ana disuruh masuk ke dalam. Semua petugas salaman minta didoain. Ini wali nih kayaknya. Subhanallah. Sesederhana itu. Dan anak berangkat, paspor dibayarin orang. Anak nggak bawa duit, nggak bawa apa. Anak ngomong ke keluarga. Orang tua anak waktu itu masih ada. Anak sampaikan, Afwan, istri anak sampaikan, ini haji prihatin ya. Ini bukan haji lagi persiapan begini begitu pakai walimatus safari lagi lah, nggak ada. Haji prihatin, tetangga sebelah pun nggak tahu kalau anak berangkat haji. Ya, anak nggak bawa apapun. Berangkat ke bandara, dijemput oleh teman, dianterin teman. Ya, karena nggak ada ongkos untuk berangkat ke bandara pun nggak ada ongkosnya. Sampai boarding, teman anak yang bayarin paspor, nelpon anak ketika anak sudah boarding. Antum di mana? Udah boarding, mau masuk pesawat. Terus anak nanya, antum di mana? Ini anak baru parkir, mau parkir, bisa keluar sebentar nggak? Ngapain? Anak tanya, mau ngapain? Anak mau nitipin ngasih uang sangu buat antum. Anak bilang, anak udah boarding nggak bisa keluar nih, susah, sudah mau masuk pesawat. Terus ente bawa duit berapa? Nggak bawa duit, anak bilang. Haji, Saudi Arabia, puluhan hari, 20 hari lebih, nggak bawa fulus sama sekali. Anak nggak bawa duit. Anak bilang begini saya, anak ingat omongan anak. Udah nggak apa-apa, anak ini tamunya Allah. Insya Allah tuan rumahnya nggak bakal sia-siain anak. Ya, anak tamunya. Anak nggak bakal disia-siain sama Allah. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada di depan antum. Insya Allah. Dan alhamdulillah sejak di sana lebih dahsyat lagi. Ya, ketika di sana 2 teman anak, dia ngajak keluarganya, diberi kesempatan untuk berangkat dengan istrinya masing-masing, dan mereka tidak bisa berbahasa Arab, ya kan? Setiap beli makan, setiap beli minum, pakai anak yang membelikan. Dan satu porsinya sana, antum tahu porsinya gede. Ini nggak bisa kita makan sendiri, antum ikut makan sama kita. Beres, ya kan? Urusan makan clear. Subhanallah. Nggak cukup sampai di sana. Syekh yang ngundang mereka selama di sana kan mantau tamunya kan. Dan yang dipantau, cara memantaunya melalui anak, karena anak yang berkomunikasi. Bagaimana? Antum tinggal di mana? Kami di sini, diberi tempat di sini. Kami diberi tempat di rumah wakaf di Mekah, satu rumah wakaf untuk tamu-tamu dari luar negeri yang memang haji melalui fasilitas mereka. Kami tinggal satu rumah dengan para jamaah haji dari Eropa. Di hari kita datang, kita tawaf haji tamattu', maka umrah dulu. Di situ yang ngundang mereka, yang ngundang teman anak ini ngirim 5 porsi makanan ke rumah itu. Karena kami lagi umrah, maka 5 porsi itu hilang lenyap begitu saja dan kami nggak tahu dimakan siapa. Besoknya beliau nanya, kemarin udah terima saya kirim 5 paket makanan. Enggak terima. Kenapa? Ya di sini banyak orang, ada 20-30 orang. Baik, gara-gara antum nih, mulai besok sampaikan kepada penjaga rumah itu, jangan masak, semua saya kasih makan, kata dia. Ya, semua saya kasih makan. Tiap hari ada 1 ekor kambing dikirim dan plus lengkap semuanya untuk orang-orang itu. Dan yang lebih menariknya lagi, kan anak yang paling miskin di situ, nggak bawa duit. Tapi anak yang ngomong kepada tuan rumah, mulai besok anak yang traktir ya. Ya, besok dan seterusnya. Dan yang dari restoran datang, dia datang ya nyari siapa?
Syekh Ali Bawazir, aina Syekh Ali Bawazir? Nyari ana, dipikir bosnya. Ya kan? Untuk ngasih makan seluruh rumah. Semua seluruh rumah terima kasihnya ke ana. Masya Allah. Orang yang mereka nggak tahu ana nggak pegang apapun. Gitu kan. Dan sekali waktu, karena ana sudah ngomong ke keluarga bahwa ini haji prihatin, nggak ada oleh-oleh, nggak ada cerita. Sekali waktu tamu ini, tuan rumah yang ngundang ini, janjian sama ana, beliau karena ke suatu keperluan dia harus berangkat ke Riyadh. Minta maaf, kirim surat ke ana. Afwan, mendadak ana ada keperluan, ana harus terbang ke Riyadh dan lain sebagainya. Ana minta maaf tidak bisa menemui antum. Dan sebagai permohonan permintaan maaf ana kasih masing-masing antum 1.000 real. Masya Allah. Ana langsung WA ke keluarga, ada oleh-oleh. Alhamdulillah, begitu. Masya Allah. Semoga menginspirasi dan memotivasi. Insya Allah menginspirasi. Bukan berdasarkan kemampuan. Tawakal sama yang kuasain. Insya Allah. Salah satu wasilahnya itu Sat ya. Bisa bahasa Arab tadi Sat ya. Hah? Bisa bahasa Arab wasilahnya tadi Sat. Iya. Jadi belajar bahasa Arab lah. Berada saya sisters. Salah satu wasilahnya. Bismillah. Insya Allah. Dan tetap minta maula ya. Pada Iya, akhirnya benar. semua Iya, Allah yang mau umroh mau haji menentukan. ya itu undang sama Allah. Satu lagi anak pernah ketemu seorang ikhwah, nggak bisa bahasa Arab. Satu aja, tukang pijit tunanetra. Subhanallah. Dan beliau ketemu sama anak di salah satu ATM di Mekah atau Madinah, anak lupa. Anak ketemu, antum orang kita. Antum berangkat di sini bagaimana? Ya anak ini cuma satu aja Ustaz, saya tukang pijit jamaah. Dia bisa berangkat haji karena mijitin jamaah, nggak bisa bahasa Arab. Dan buta. Terakhir kurang lebih 3 bulan yang lalu telepon ana, beliau kan setelah ana wawancarain itu, ada seorang ikhwah yang kemudian sempat ngontenin ana sama beliau, dan modelnya sepertinya konten itu viral di antara mereka. Sebenarnya viral sehingga membuat orang ini cukup dikenal oleh para jamaah yang berangkat umroh dari kita. Minta jasa pijitnya beliau. Terakhir kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu beliau telepon ana, Ustadz, alhamdulillah ana sekarang berkat apa yang antum kontenkan, sekarang ana punya travel umroh sendiri. Punya travel umroh sendiri. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, Iya, silakan. memang pada akhirnya kita jangan letih untuk meminta sama Allah ya. Betul. Minta ke Allah, Jangan saya. bosan. Minta sama Allah ya Ustaz. Minta ke Allah. Masya Allah. Banyak keajaiban di dalam hal ini, luar biasa. Jazakallah khair Ustaz. Wa Masya Allah nih kita jazakumullahu sampai khairan. lewat waktu. Terima kasih atas nasihatnya untuk cerita yang menginspirasi kita. Yang penting teman-teman jangan pernah takut ya. Atau enggak tidak berangkat haji atau umroh. Karena pada akhirnya itu semua milik Iya, Allah. Allah yang tentukan semuanya. Allah Kita yang tentukan. usaha aja ya. Kita usaha aja ikhtiar terus. Insya Allah. Baik. Dan kita semua lagi insya Allah di 2 pekan lagi ya. Insya Allah ta'ala. Apabila ada kesalahan ucapan dan perlakuan hari ini mohon dibuka minta maaf. Iya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik.